Saputra dari kelas RPE Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk motor listrik, yaitu membuat tugas presentasi peralatan di rumah yang menggunakan motor DC atau motor AC beserta fungsi-fungsi dan bagian-bagiannya. Di sini saya mengambil judul atau topik barang-barang di rumahnya adalah kipas angin, seperti yang sudah dilihat di sini, kipas angin. Nah, kipas angin ini kita semua tahu pasti menggunakan motor. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kipas angin ini, bagian-bagian bentuk fisiknya dan bagian-bagian motornya. Baik, langsung saja. Dari kipas angin ini kita bisa lihat kan, dia ini bagian-bagiannya terdiri dari tampak luarnya kita bisa lihat ada baling-baling, ada ininya rumahannya, ada tombol di bawah sini, ada tombol di bawah sini, ada tombol sini, ada tombol, ada full body untuk melindungi bagian komponen dari kipas angin ini. Lanjut ke dalamnya, di sini ada motornya. Kita semua tahu ya, di dalam kipas angin ini pasti ada motor, kalau nggak mungkin dia nggak bisa bergerak. Motor di sini bagian-bagiannya ada shaft di motor ini fungsinya sebagai penopang untuk rotor itu ya. Jadi shaft itu seperti tiang lah yang diisi oleh rotor, komutator, dan lain-lain. Yang pertama tadi shaft, habis itu di motor itu ada bagian komutator. Komutator itu berfungsi sebagai pemicu awal agar motor ini bisa bergerak gitu. Dan selanjutnya di motor itu juga, di motor kipas ini juga memiliki yang namanya stator. Stator di sini itu adalah bagian dari motor yang tidak bergerak. Beda dengan rotor. Kalau rotor itu bagian dari motor yang bergerak. Nah, stator ini berfungsi sama seperti rotor, cuman dia tidak bergerak. Dia itu menimbulkan medan magnet dari energi listrik yang di sumber listrik yang kita colokkan di sini dengan colokan ini. Nah, dia akan mengoper listrik ke dalam sini. Itu nanti ada komponen yang menangkap arus listrik itu. Nah, lalu di antara lilitan stator itu menghasilkan medan magnet, maka dari itu dia bisa berputar. Si rotor tadi bisa berputar. Selanjutnya di bagian motor itu ada juga bearing. Bearing di sini berfungsi sebagai komponen pendukung agar motor ini itu shaftnya tadi, bagian rotor itu lebih mudah bergeraknya. Karena kalau tidak pakai bearing dia akan sulit bergerak. Selanjutnya itu ada, kalau di motor ini, di kipas ini juga pasti ya, kita tahu di bagian dalamnya itu pasti ada pelindungnya atau housing, rumahan untuk motor itu pasti ada. Itu seperti yang kita udah tahu fungsinya ya, untuk melindungi bagian dalam dari komponen-komponen yang ada di dalam motor. Selanjutnya motor ini pasti punya yang namanya shaft. Tadi shaft sudah, berarti motor ini pasti punya yang namanya brush. Brush di sini fungsinya itu sebagai pemicu, tapi dia berbentuk terdiri dari komponen-komponen gitu ya. Nah, itu mungkin saya juga masih belum paham, tapi dia brush ini berfungsi sebagai pemicu agar motor ini bisa beroperasi. Selanjutnya itu ada di motor ini tuh ada namanya ventilasi atau bahasanya apa ya, saringan hawa gitu. Saringan hawa itu di sini fungsinya biar saat rotor berputar, medan magnet saling bertolak menolak itu kan, dia berputar, itu bisa menghasilkan panas. Jadi gunanya ventilasi itu agar panas yang terjadi di proses di dalam itu bisa keluar. Karena kalau dia panasnya masih ngendap di dalam, itu bisa overheat, bisa terjadi konslet, malah barangnya jadi rusak.
Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rocky Rahmat Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.